Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang konsep nilai mutlak. Mungkin ada beberapa yang baru mendengar istilah nilai mutlak. Untuk lebih jelasnya, perhatikan cerita berikut ini. Sarah bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, Sarah melompat ke depan 2 langkah, kemudian 3 langkah ke belakang, dilanjutkan 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah ke belakang, dan akhirnya 1 langkah lagi ke belakang. Secara matematis, ilustrasi ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Pertama, kita definisikan terlebih dahulu bahwa lompatan ke depan adalah searah dengan sumbu X positif dan lompatan ke belakang adalah searah dengan sumbu X negatif. Perhatikan sketsanya yang dibuat dengan garis bilangan. Posisi awal Sarah pada posisi 0. Kemudian, Sarah melakukan beberapa kegiatan melompat. Pertama, dari posisi 0, Sarah melompat ke depan 2 langkah, yang digambarkan oleh garis merah menuju kanan. Kemudian, melompat ke belakang 3 langkah, yang digambarkan oleh garis ungu menuju kiri. Selanjutnya, Sarah melompat ke depan sebanyak 2 langkah, yang digambarkan oleh garis biru menuju kanan. Lalu, ia melompat ke belakang sebanyak 1 langkah, yang digambarkan oleh garis hitam menuju kiri. Terakhir, Sarah melompat lagi ke belakang 1 langkah, yang digambarkan oleh garis berwarna kuning menuju kiri. Dari gambar, dapat dilihat bahwa posisi akhir Sarah berada di angka negatif 1. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Sebelumnya, ingat definisi awal tadi bahwa pergerakan atau lompatan ke depan searah dengan sumbu X positif maka bernilai positif, dan pergerakan atau lompatan yang bergerak ke belakang bernilai negatif. Sarah melompat ke depan 2 langkah, berarti di sini kita tuliskan 2, ditambah melompat ke belakang 3 langkah, berarti kita tuliskan negatif 3, ditambah melompat ke depan 2 langkah, berarti kita tuliskan 2, ditambah melompat ke belakang 1 langkah, berarti kita tuliskan negatif 1, ditambah melompat ke belakang 1 langkah, berarti kita tuliskan negatif 1. Dengan perhitungan biasa, dapat kita peroleh 2 ditambah negatif 3 ditambah 2 ditambah negatif 1 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 1. Posisi akhir Sarah berada di negatif 1. Artinya, sebelah kiri dari posisi awal sejauh 1. Dari gambar juga terlihat bahwa posisi akhir Sarah di sini adalah negatif 1. Ini adalah penjumlahan yang sudah kita kenal sejak awal. Waktu SD dulu, kita diajarkan seperti ini. Kalau ke depan positif, kalau bergerak ke belakang berarti bernilai negatif. Seperti inilah fungsi dari penjumlahan tersebut, bisa menemukan posisi akhir Sarah. Tapi, bagaimana jika ada yang bertanya, berapa banyak lompatan yang dilakukan oleh Sarah? Apakah negatif 1? Tentu saja tidak. Sarah melakukan lompatan ke depan sebanyak 2 kali, kemudian melompat ke belakang sebanyak 3 kali. Apakah 3 kita beri tanda negatif? Tentu tidak, bukan? Lompat ke depan dihitung 2, kemudian lompat ke belakang dihitung tetap 3, dan seterusnya. Sehingga banyak lompatan yang dilakukan oleh Sarah adalah 9 lompatan. Cara menghitungnya,
yaitu dengan menjumlahkan seluruh banyak lompatan yang dilakukan tanpa memperhatikan arahnya, sehingga perhitungannya menjadi 2 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 9. Nah, inilah konsep nilai mutlak. Simbol atau notasinya berupa tanda kurung tegak. Dalam matematika disebut nilai mutlak. Artinya apa? Apapun nilai yang di dalam kurung mutlak ini, nilainya menjadi positif. Perhatikan perhitungan ini. Nilai mutlak 2 sama dengan 2, ditambah nilai mutlak negatif 3 sama dengan 3, ditambah nilai mutlak 2 sama dengan 2, ditambah nilai mutlak negatif 1 sama dengan 1, ditambah nilai mutlak negatif 1 sama dengan 1. Sehingga perhitungannya menjadi 2 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 9 lompatan. Demikianlah konsep nilai mutlak dengan ilustrasi yang dilakukan oleh Serra. Dari sini dapat diperoleh bahwa untuk menentukan posisi menggunakan penjumlahan biasa dan untuk menentukan banyak lompatan menggunakan pendekatan nilai mutlak. Bagaimana definisi nilai mutlak secara matematis? Dalam kalimat sehari-hari, nilai mutlak suatu bilangan positif atau nol adalah bilangan itu sendiri, sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Secara matematis, nilai mutlak dapat didefinisikan sebagai berikut. Misalkan X bilangan real, tanda seperti ini dibaca nilai mutlak X, didefinisikan nilai mutlak X akan bernilai tetap X jika X lebih dari sama dengan 0 dan akan bernilai negatif X jika X kurang dari 0. Perhatikan beberapa contoh berikut ini. Pertama, nilai mutlak 2. Kalau kita lihat definisi, 2 lebih dari 0, maka nilai mutlak 2 sama dengan dirinya sendiri, yaitu 2. Contoh kedua, nilai mutlak negatif 7. Kalau kita perhatikan definisi, negatif 7 kurang dari 0, maka nilai mutlak negatif 7 sama dengan lawan dari dirinya sendiri, yaitu negatif dari negatif 7 sama dengan 7. Ketiga, nilai mutlak negatif 2. Berdasarkan definisi, negatif 2 kurang dari 0. Maka nilai mutlak dari negatif 2 sama dengan negatif dari negatif 2 sama dengan 2. Demikianlah konsep nilai mutlak. Apakah bisa dipahami? Kita lanjutkan pada contoh berikutnya. Sekarang kita coba menggunakan definisi nilai mutlak untuk menentukan nilai mutlak berikut. Pembahasan soal A. Tentukan nilai mutlak X tambah 2 untuk X bilangan real. Penyelesaian berdasarkan definisi, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah tetap bernilai X tambah 2 untuk X tambah 2 lebih dari sama dengan 0. Atau untuk X tambah 2 dikurang 2 lebih dari sama dengan 0 dikurang 2. Ini adalah bentuk penyederhanaan. Sehingga hasil akhirnya yaitu X lebih dari sama dengan negatif 2. Maka kemungkinan pertamanya menjadi X tambah 2 untuk X lebih dari sama dengan negatif 2. Pada kemungkinan kedua, dia akan bernilai negatif, yaitu negatif dalam kurung X ditambah 2 tutup kurung untuk X tambah 2 kurang dari 0 atau X kurang dari negatif 2. Untuk mendapatkan X kurang negatif 2, perhitungannya sama dengan pada kemungkinan pertama tadi. Perhatikan, ada tanda negatif di depan kurung. Maka ketika kurungnya kita buka, menjadi
Negatif X ditambah negatif dikali 2 sama dengan negatif X dikurang 2 untuk X kurang dari negatif 2. Jadi, secara definisi, nilai mutlak X tambah 2 ada 2. Pertama, dia tetap bernilai X tambah 2 untuk X lebih dari sama dengan negatif 2. Kedua, dia bernilai negatif X dikurang 2 untuk X kurang dari negatif 2. Pembahasan soal D. Tentukan nilai mutlak dari negatif 2X ditambah 5 untuk X bilangan real. Penyelesaian. Berdasarkan definisi, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, yaitu dirinya sendiri. Negatif 2X ditambah 5 untuk negatif 2X ditambah 5 lebih dari sama dengan 0. Atau negatif 2X ditambah 5 dikurang 5 lebih dari sama dengan 0 dikurang 5. Sama dengan negatif 2X lebih dari sama dengan negatif 5. Kedua buah ruas kita kalikan dengan negatif 1/2, menghasilkan X kurang dari 5/2. Kemungkinan kedua, dia akan bernilai negatif. Negatif buka kurung negatif 2X ditambah 5 tutup kurung untuk negatif 2X ditambah 5 kurang dari 0. Perhatikan ada tanda negatif di depan kurung. Ketika kurungnya kita buka, maka menjadi negatif dikali negatif 2X, hasilnya 2X, ditambah negatif dikali 5, hasilnya negatif 5. Sehingga untuk kemungkinan kedua menjadi 2X dikurang 5 untuk X lebih dari 5/2. Pembahasan soal E. Tentukan nilai mutlak dari 1/2X dikurang 2/3 untuk X bilangan real. Penyelesaian. Berdasarkan definisi, maka ada dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan dirinya sendiri, yaitu 1/2X dikurang 2/3 untuk 1/2X dikurang 2/3 lebih dari sama dengan 0. Ini kita sederhanakan terlebih dahulu. 1/2X dikurang 2/3 ditambah 2/3 lebih dari sama dengan 0 ditambah 2/3. Sehingga hasilnya 1/2X lebih dari sama dengan 2/3. Kemudian kita sederhanakan lagi. Kedua buah ruas kita kalikan dengan 2, menghasilkan X lebih dari sama dengan 4/3. Maka kemungkinan pertamanya adalah 1/2X dikurang 2/3 untuk X lebih dari sama dengan 4/3. Kemungkinan kedua yaitu negatif buka kurung 1/2X dikurang 2/3 tutup kurung untuk 1/2X dikurang 2/3 kurang dari 0. Karena ada tanda negatif di depan tanda kurung, ketika kita buka tanda kurungnya, maka menjadi negatif dikali 1/2X, hasilnya negatif 1/2X, dikurang negatif dikali 2/3, hasilnya positif 2/3. Sehingga kemungkinan kedua menjadi negatif 1/2X ditambah 2/3 untuk X kurang dari 4/3. Demikian penjelasan tentang konsep nilai mutlak. Pada pertemuan berikutnya akan dibahas tentang persamaan nilai mutlak. Selamat belajar.